dari kelompok 2 SMPN 3 Padang. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka UBD. Eits, tunggu dulu Sophie. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Ada siapa aja nih? Ada aku Sabrina, Aku Aisyah, Aku Habib. aku Yosi, aku Suci. dan aku Sophia. Nah, UBD itu seperti yang telah kita ketahui merupakan suatu kerangka pembelajaran yang menekankan pada pemahaman peserta didik. Kegiatan belajar dapat dirancang dengan where to. Where to? Apa tuh? Nah, where to ini terdiri atas 6 poin utama. Pada podcast kali ini kita akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama E dan O. E berisi explore, equip, dan experience, sedangkan O berisi organize. Pada podcast kali ini kami mengundang salah satu narasumber hebat kita, yaitu Ibu Logita Chandra Gusrini. Beliau merupakan salah satu guru IPA hebat di SMPN 3 Padang yang telah berpengalaman mengajar selama 28 tahun. Dari 2022, beliau diamanahkan sebagai Ketua MGMP IPA se-Kota Padang. Nah, daripada berlama-lama, Mari kita dengarkan podcast kali ini. Check it out! Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dapat terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan kritis dalam proses pembelajaran? Jadi bagaimana peserta didik itu ikut mengeluarkan ide-ide. Sebenarnya proses belajar mengajar ini walaupun menurut kurikulum Merdeka itu muridnya itu kita tak merdeka gitu, maksudnya kita menghamba kepada siswa, artinya kan kita itu mengembalikan kepada siswa apakah itu kita ikuti gaya belajarnya, apakah kita ikuti karakter peserta didik. Menurut Ibu sih semuanya tergantung guru. Jadi sama dengan lesson study kita ya. Lesson study kita ketika kita melihat siswa, sebenarnya itu yang dikritik itu guru, menurut Ibu ya. Jadi ketika kita membuat anak itu bisa kita mengeksplornya, ya tergantung kita. Jadi ketika kita mengajar itu, buatlah ide-ide supaya anak itu bisa juga mengeluarkan ide-idenya. Gimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan agar peserta didik itu bisa menjawabnya dengan mudah. Jadi artinya gini, jangan berikan pertanyaan yang menurut kita hebat. Jadi anak itu susah menjawabnya. Kan biasanya mohon maaf kalau kita kuliah, kalau dosennya nanya sulit kita jawab, mungkin ini pertanyaannya tingkat tinggi, ini levelnya udah high sekali gitu, udah bertingkat hot. Nah itu tidak seperti itu kalau kita ke lingkungan menengah ke bawah. Jadi Dikdas lah, pendidikan dasar dan menengah. Nah kita itu mengajukan pertanyaan yang bisa dipikirkan anak itu, oh ini di lingkungan saya nih, lingkungan saya ada seperti ini. Nah kita ajukan, Ibu yakin anak itu akan bisa mengungkapkan ide-idenya dengan baik. Jadi semuanya kalau menurut Ibu tergantung kita guru. Kalau pertanyaan kita sebenarnya kita pingin anak itu menjawabnya dengan baik, tapi kita menanyakan dengan bahasa yang anak akan berkerut. Apa tuh Bu? Kalau kita nanya sekali, dia nanya lagi, berarti itu dia mikir dia tidak pernah dengar. Tapi kalau lingkungan kita pantai, pernah tidak kamu melihat orang menarik pukat? Pernah Bu? Coba ceritakan. Dia akan ini karena dia lihat setiap hari kan. Tapi kalau kita tanya, pernah enggak kamu melihat gunung, kemudian di sekitar, dia akan mikir. Kalau yang pernah naik gunung, dia pasti bisa. Tapi kalau tidak, jadi disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau di namanya ya, Ibu kalau gaya-gaya belajar lebih paham kamu pada Ibu kayaknya. CTL ya, kultur. Menurut Ibu seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat memicu kemampuan maksimal dari peserta didik? Kemampuan maksimal, kalau Ibu selama ini ya, lebih ke kehidupan sehari-hari sih. Misalnya,
Kalau mungkin anak-anak juga udah alami ya, kalau ibu ngajar kan lihat tuh, kalau misalnya kita hitung-hitungan, kalau kita langsung cari berapa daya, dia akan mikir lagi. Tapi kalau kita kembalikan ke kontekstual, artinya yang biasa dia dengar, misalnya di rumah kamu ada apa aja alat yang kamu pakai. Kalau kita bilang mesin cuci, pastilah ada masing-masing di rumahnya. Setrikaan pasti ada. Kalau mesin cuci aja mungkin ada yang tidak, ada yang ada. Karena anak kita kan kemampuannya menengah ke bawah nih. Kalau kita bilang dalam kehidupan sehari-hari konteksnya, itu mereka akan lebih paham gitu. Jadi ibu menceritakan atau bisa murid memahami ini dengan yang walaupun sebenarnya sulit juga kita mencari ya, karena di buku itu kan udah baku ya, udah baku ininya harus gini. Tapi kita sebagai guru ya harus pandai lah. Kalau misalnya yang jangankan untuk yang menghitung, karena kan IPA ya, IPA kita ada fisika, ada kimia, yang biologi saja rasanya menurut kita ringan-ringan aja kan. Vegetatif buatan alami, ketika tanya vegetatif buatan contoh dia masih bengong lagi kan. Jadi vegetatif buatan itu jangan kita bilang contoh vegetatif buatan apa, tapi kita lihat dulu, kamu pernah enggak melihat tumbuhannya yang ada di sekitarnya gitu. Kalau kita lihat contoh, dia akan mikir lagi. Tapi kalau kamu pernah lihat mangga, mungkin dia pernah melihat mangganya, pohonnya dia enggak pernah. Iya enggak? Oke, di rumah kamu ada apa? Dia kecil, ada jambu bu, jambu biji. Jadi jambu biji itu ada enggak kira-kira tunasnya? Gimana manusia? Dia akan bisa dicangkok bu, katanya. Jadi kita mengajar itu sesuaikan dengan lingkungannya. Kadang-kadang ibu enggak terpikir juga lingkungannya. Maksudnya ketika kita mengerjakan materi ini harus tuntas nih. TP-nya di pertemuan pertama sesuai dengan modul kita. Nah kita langsung aja standby kan. Ini langsung aja kita ajarkan ini. Nah, kemarin juga ibu tuh kan yang mengulas yang dibuat untuk sukses akhir ujian ganjil. Ibu tanya dia enggak tahu gitu kan. Ibu tunjukkan gambarnya. Oh iya bu. Jadi stroberi itu sudah tahu semua kan. Tapi dia enggak tahu perkembangbiakannya gimana. Tapi kita tunjukkan gambarnya. Oh iya bu. Jadi dengan melihat langsung, kemudian hubungkan dengan kontekstualnya dalam nyata gitu kehidupannya sehari-hari. Itu ibu rasa kalau itu. Terus kalau kan selama ibu kita pembelajaran itu, apakah ibu pernah melakukan pembelajaran? Apakah pembelajaran ibu tuh hanya di dalam kelas saja, atau ibu pernah membawa anak-anak untuk belajar di luar kelas seperti di alam? Kalau alam kebetulan dulu yang di kelas 8 kali fotosintesis ya. Tapi keluar itu kalau sistem reproduksi, karena ibu kan ngajarnya kelas 9. Jadi keluarnya itu sebenarnya ibu pingin, kemarin juga ibu wawancara dengan mahasiswa S2, ibu pingin membawa anak sistem reproduksi tumbuhan. Kita bawalah dia ke tempat yang ada tumbuhannya banyak, bunga-bunga. Tapi di sekolah juga bisa dilihat. Ke alam juga beberapa. Tapi karena kondisi sekolah kita kali ya, sekolah kita kan 2 shift, kemudian cepat pulangnya, selalu ngejar-ngejar. Biasanya ibu kalau misalnya sistem reproduksi tumbuhan, kita keluar melihat tumbuhan kita juga enggak banyak. Jadi mana coba dilihat mana yang tumbuhannya keliling dia, mana yang bertunas sama yang tidak. Itu dulu, tapi belakang ini karena kita 2 shift, kita mengejarkan itu. Tapi kalau IPA memang harus keluar lah. Karena lingkungan belajar kita itu di laboratorium, di sekolah, di lingkungan kita sekitarnya kan. Memang harus keluar sih sebenarnya gitu. Terus apakah ibu pernah memberikan pekerjaan rumah ataupun pengalaman di luar kelas yang dapat mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang sedang dipelajari? PR harus ya, cuman enggak banyak-banyak.
Ibu termasuk malas yang mengkoreksi. Maksudnya Ibu mungkin tahu juga ya selama kita masuk, oke, kerjakan halaman sekian, langsung action. Kalau Ibu sifatnya seperti itu. Karena kalau kita kasih lagi PR sih tetap ada, paling 1-2. Kalau biasanya PR itu bisa dalam bentuk clipping. Karena di rumah ada sebagian anak ini yang orang tuanya nanya, nggak ada PR-nya. Pernah Ibu dikomplain sama anak 92, Bu, nggak ada PR Bu, katanya. Kawannya marah, nggak usah aja Bu, katanya gitu kan. Karena orang tuanya menanyakan. Tapi kalaupun kalau PR Ibu ada, tapi ya seperti itu tadi, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan gitu. Nah, tugas-tugas luar seperti buat clipping, kemudian ke lingkungan. Buat clipping Ibu kasihan juga. Dia butuh biaya ngeprint lagi. Kemudian ke warnet lagi. Nah, itu resiko lagi kan. Tapi Ibu enggak masalah kalau dia memang punya uang lebih atau tulis tangan aja. Nah, itu yang diferensiasi produk menurut Ibu. Jadi kita sesuaikan aja, boleh ditulis tangan, boleh dicetak, yang penting dia bekerja untuk PR-nya. Kalau PR itu yang memang haruslah. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Kasihan anaknya, PR matematika ada, PR IPA ada, PR bahasa ada. Kalikanlah 5 kali sehari ini 4 mata pelajaran, 5 kali 4 ada 20 PR. Itu menurut Ibu. Mengenai pengalaman belajar langsung, apa yang memberikan kegiatan pembelajaran yang siswanya itu mendapatkan pengalaman langsung? Kalau kita mungkin praktikum. Jadi ada yang sebenarnya semua siswa itu pengalamannya ada terus kan. Kita kan di akhir tuh refleksi, umpan balik. Pasti dia punya pengalaman langsung tentang pembelajaran hari itu. Nah, praktikum kalau Ibu perhatikan, praktikum itu mereka senang, tapi di akhir kadang-kadang nggak sesuai dengan kesepakatan kelas. Mungkinnya Ibu kasih waktu 20 menit, itu kesepakatan kita. Ternyata diulur-ulur, mereka lebih banyak yang kinestetik itu tadi, lebih banyak bermainnya. Nah, tapi di akhir mereka, Ibu yakin kalau kita dengan melihat, kemudian mempraktekkan, kita bekerja, itu lebih nempel di otaknya lebih cepat gitu kan. Sehingga di pelajaran selanjutnya, nah pelajaran yang lalu dia, oh iya Bu, masih ingat, kita ingatkan aja. Masih ingat pipet, kata Ibu kan? Oh iya Bu, itunya menarik. Jadi pengalaman belajar itu menurut Ibu, setiap kita belajar materi, satu materi, di 2 jam pelajaran, itu pasti ada yang dibawanya pulang. Tapi yang dibawanya pulang itu ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang malah 20% gitu. Tapi menurut Ibu selalu ada. Apakah kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajarnya itu, misalnya mereka melakukan praktikum, apakah hal yang mereka dapatkan dari pembelajaran itu sesuai dengan materi atau konsep yang sedang kita pelajari? Atau memang siswa itu masih butuh penguatan lagi dari Ibu mungkin gitu? Atau mereka tuh bisa langsung mendapatkan pemahamannya? Kalau itu mungkin pakai persentasi kita ya. Kalau dari siswa yang kita masuk hari ini mungkin 20% mereka tidak perlu lagi butuh dari kita penguatan atau umpan balik. Tapi yang 80% itu butuh. Karena menurut Ibu, walaupun mereka praktek ini kan tidak semuanya sama hasilnya. Ada yang mereka puas, bisa Bu, katanya. Mungkin kita prakteknya setelah itu ada hitungan dan sebagainya. Kami bisa Bu. Ternyata yang lainnya dia tidak bisa gitu. Dia tahu hanya di pertama dulu prakteknya tentang listrik statis ya. Mereka tahunya oh itu bergerak ini di akhirnya oh iya Bu, dia tolak menolak karena dia bergerak menjauh. Dan yang lainnya mereka hanya tahu akhirnya mereka lupa gitu. Jadi guru itu walaupun mungkin muridnya 50% sudah paham semua, kita tetap harus melakukan penguatan. Kita ambil dulu refleksi dari semuanya
si A gimana, udah paham apa belum, si B-nya udah paham apa belum, si C juga. Kalau rasa-rasanya hari itu sudah, dan ibu rasa pun tidak akan 100%. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya pasti kita tuntaskan lah ya. Tapi kalau level pengetahuannya 100% semua ibu rasa enggak. Kita perlu penguatan dari guru berulang-ulang. Karena diferensiasi itu tadi. Ada yang levelnya tinggi, rendah, sedang. Nah yang sedang itu dia akan tidak langsung oke kan? Selanjutnya Bu, berdasarkan pengalaman belajar Bu. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Contohnya teknik yang Ibu gunakan atau model yang paling baik menurut Ibu. Kalau model atau teknik ya, pendekatan. Kalau pendekannya sih TARL, right level sama diferensiasi sebenarnya menurut Ibu itu sangat bagus untuk dilakukan. Kalau model-model dia kalau kita IPA, Ibu lebih merujuk ke yang 3 itu gitu. Selain project, memang project itu menurut Ibu menurut konsepsi Ibu kalau project itu ada yang dihasilkan gitu. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang mengatakan project itu hasil diskusi nempel-nempel, itu menurut Ibu bukan project. Kalau kamu setuju ya. Nah, jadi Ibu pengalaman yang lebih banyak itu ke discovery, tapi guided ya. Bukan murni karena masih SMP gitu. Jadi walaupun kita kasih satu discovery learning misalnya ya. Jadi enggak bisa kita lepas. Jadi enggak DL-nya guided discovery learning. Jadi kita harus pandu dulu. Nah, membimbing. Nah, jadi lebih banyak membimbing sih kalau di SMP 3 ya. Jadi ada satu ini, kemudian kita kasih praktikum misalnya. Kalau problem dia ada masalah, tetap aja kita bimbing. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ibu tetap heterogen. Jadi kita tidak beda-bedakan dia ke sana heterogen. Selalu ibu kasih tahu, coba yang belum tahu ditanyakan kepada kawannya. Tetap aja kita harus membimbing. Jadi menurut itu pelajaran yang paling baik guru ini tetap sebagai pembimbing bagi siswanya. Membimbing dalam kegiatan apapun. Karena di tingkat SMP belum bisa dilepas sih. Itu aja. Selanjutnya Bu, dalam pembelajaran kan Ibu sering mendapati siswa yang kurang mengerti atau terjadi miskonsepsi. Bagaimana Ibu meminimalkan terjadinya miskonsepsi terhadap materi yang dipelajari? Kalau itu mungkin dari siswa, Ibu pertama mungkin penguasaan materi ya. Jadi seorang guru itu memang harus penguasaan materinya jangan kurang gitu, harus terus belajar. Kemudian kalau kan Adinda udah masuk semua, mungkin anak itu banyak yang sering tidak mengertinya kan. Kalau ibu rasa sih sebenarnya mereka itu malas gitu kan. Jadi ketika dilihat malas saja melihat gurunya atau gimana gitu kan. Dan ketika ibu tanya pun pelajaran apa yang paling disukai aja mereka masih mungkin tidak suka semua gitu. Dia bingung nih apa nih Bu gitu kan. Tapi kalau ibu tanya, kadang-kadang ibu nanya, ibu refleksi diri juga, gimana suara ibu udah dengar apa belum, kecepatan apa tidak gitu kan. Mereka bilang cocok Bu, pas-pas saja gitu kan. Tapi di akhir pembelajaran ibu bengong sendiri, 30 bagi 10 aja masih nggak bisa menjawab gitu, sampai ibu ketawa sendiri gitu kan. Nah itulah jadi apa ya, mungkin tergantung guru semuanya kalau menurut ibu, apalagi di zaman sekarang ya mungkin. Lanjut ini tentang keterlibatan siswa di kelas Bu. Jadi gimana cara Ibu mengatur pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan siswa itu di kelas Bu, dalam pembelajaran di kelas? Kalau ibu sih kalau supaya semua terlibat, ibu lebih cerewet. Cerewet dalam artian sering-sering menginfokan. Namanya kan penguatan positif. Jadi sering-sering Anda fokus ke depan, lihat ibu gitu, atau konsentrasikan dulu anak gitu kan.
Akhirnya ada yang bertanya dan segala macam, kita dengarkan gitu. Jadi memang harus keliling, sabar. Jadi kalau yang kemampuannya di levelnya low, ya kita harus berulang-ulang. Jadi itu fokus anak. Kemudian mendekati. Kalau ibu sudah terlalu, kadang-kadang kan kita guru juga emosian ya. Kalau sudah selalu sering kita panggil-panggil namanya, itu memang kita harus, sebenarnya kita memarahkan anak sama lah dengan kita kan. Kalau di si Sophia ibu marahi dekat, ini kamu ini gimana, dia akan merasa sedih gitu guru. Jadi kalau anak-anak ini juga kalau kita tegur berulang-ulang, tapi ibu memang cerewet gitu. Jadi sering-sering kita dekati, kita tepuk, sering-sering kita tanya ada masalahnya apa. Makanya di awal itu ada yang bermasalah hari ini, ada yang sedih dan segala macam, kita tanya aja. Tapi rata-rata kalau di SMP 3 itu lebih ke masalah keluarga sih gitu. Jadi gimana ibu, kalau dia diam aja, tidur aja, kadang-kadang kan ibu bilang kan, ibu diam kan, ternyata setelah ibu lihat dia tidurnya lama. Kenapa kok lama? Ada yang bekerja malam, membantu apanya. Jadi gimana kita mengkonsentrasikan, ya kita harus bisa tahu juga kehidupan rumahnya sebenarnya. Kehidupan sosialnya, lingkungan di rumahnya, sehingga kita enggak marah-marah aja gitu. Jadi konsepnya itu mengetahui karakter peserta didik, mengayominya. Kadang-kadang kita marah aja, dia marah pula sama kita kan. Nah, itu. Mungkin itu lebih kita mengetahui aja gimana sih peserta didik itu sesungguhnya. Berarti dengan cara itu sudah dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini. Selama ini sih seperti itu, walaupun enggak 100% gitu kan. Ya kan Adina udah masuk nih, kita udah ayo anak-anak fokus ke depan, udah buat ice breaking, udah nonton YouTube aja yang menarik, masih ada yang tidur kan. Jadi kalau ibu dengar kalau dia tidur itu sebenarnya kita diamkan saja, kita tanya. Tapi kalau setiap pelajaran kita dia tidur, berarti pelajaran kita kurang menarik. Nah coba ke rekan sejawat kita. Kita tanya ini si A ini kok tidur? Iya sama saya. Berarti anaknya yang bermasalah. Komunikasilah dengan orang tua gitu. Kalau ibu selama mengajar, kecuali wali kelas ya. Ibu udah lama enggak jadi wali kelas karena wakil beberapa 7 tahunan, kemudian kepala labor juga. Nah, komunikasi sama orang tua tuh perlu, sangat-sangat perlu. Itu menurut ibu. Baik Bu, masih terkait tentang keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jika dipresentasikan itu presentasinya berapa gitu Bu? Terus apa faktor utama yang menyebabkan kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? Mungkin bisa secara khusus untuk SMP 3 aja dulu Bu. Kalau SMP 3 kan skopnya luas ya, tanya lagi gurunya satu-satu. Tapi kalau ibu pribadi, si ibu tadi orangnya cerewet gitu. Jadi setiap ibu mengajar, kalau enggak fokus ibu selalu hai dan sebagainya gitu. Nah keterlibatan itu sama ketika proses pengajaran, kalau yang ngantuk ibu bangunkan, ibu dekatkan segala macam. Kalau dibilang kalau dia KKTP, ibu udah di atas KKTP gitu. Menurut ibu ya. Tapi kalau pengetahuannya itu mungkin beda lagi. Setelah kalau keterlibatan dalam mengajar mungkin hanya 10% atau 20% dalam satu lokal itu. Kalau 20% ibu rasa terlalu banyak. Karena ibu tadi itu ibu memang selalu cerewet, memotivasi. Mungkin udah dengar ibu ya. Ibu kalau mengajar itu yang belakang masih duduk, ayo kerja. Ya harus ibu itu ya seperti itu. Kita kan fasilitator. Nah, jadi kalau keterlibatan siswa secara keseluruhan yang ibu mengajar, ibu rasa sudah di atas 80%. Tapi kalau ditanya mungkin pengetahuannya setelah lepasnya itu yang mungkin persentasinya di bawah itu gitu. Tapi kan selama proses, kalau UH kan itu kan sumatif ya di akhir aja. Misalnya kalau kita lihat nilai MIT-nya, bahkan ada yang 100 kalau nilai MIT ya. Tapi 100 itu senjang lagi ke
50, 60, ada yang lokal itu enggak ada KKTP-nya enggak tuntas gitu. Ada yang 50 ke bawah semua 45. Tapi kalau keterlibatan kayaknya udah 80% ke atas sih. Tadi apa tambahannya pertanyaannya? Faktornya Bu, faktor yang menyebabkan adanya peserta didik yang tidak terlibat dalam. Kalau yang tidak terlibat itu kalau guru udah maksimal. Guru itu setiap pulang dari mengajar duduk di sana itu ngerumpi tuh. Udah di A kan, udah di B kan. Tapi dalam satu lokal itu paling yang tidak konsen itu 1 atau 2 ya. 3 itu udah paling banyak itu. Itu pun di jam-jamnya apalagi kita nanti masuk ya semester 2 kan kita jam siang nih. Jam siang ini memang kita harus gimana ya, sesuaikanlah dengan jam pelajarannya yang itu ada ice breakingnya. Makanya Ibu ketika nanti ada videonya jangan terlalu banyak ice breakingnya kalau jamnya pagi gitu. Jadi keterlibatannya ya karena faktor itu tadi, faktor di lingkungan keluarganya. Pertama setelah Ibu tanya, kamu tidurnya jam berapa? Jam 1 Bu katanya. Kamu ngapain? Kayak 93 ada si Jehan, kayak si Rafa, si Alvano itu dia kerja. Malam dia kerja sampai jam 12. Jadi ketika kami konsultasikan sama guru, kenapa dia tidur? Oh dia kerjain sampai malam. Ya kita kasih aja dia, biarkan aja. Ternyata setelah kita tanya dia paham kan? Kayak si Alvano dia kan tidur terus tuh karena dia membantu keluarganya. Kemudian kurangnya perhatian dalam keluarga. Jadi anaknya mau tidur jam berapa, dibiarkan aja. Ya karena pengaruh ini juga kan asik nonton segala macam. Itu kurangnya konsentrasi. Kalau secara keseluruhan konsentrasinya mungkin gurunya juga cuek aja kan. Dia anaknya mau tidur mau apa nggak masalah dia kan. Tapi kalau ibu tidak. Kalau ibu memang agak sedikit cerewet. Kalau ibu orangnya tep. Nah, tugasnya sekian, tangannya sekian. Tapi guru ini kurang sabar. Kalau kita tunggu, coba nomor ini jawabnya apa? Kita nggak sabar nunggu, akhirnya kita jawab sendiri kan? Nah itu. Terakhir Bu, supaya guru dalam meningkatkan keterlibatan siswanya tadi Bu. Kalau ibu pribadi, tapi secara keseluruhan guru ini memang di SMP 3 ini cerewet gitu. Cerewetan dalam artian untuk memotivasi. Jadi gimana murid itu supaya ya kalau suara juga tekanan suara kan. Kalau kita anak-anak santai aja kayak flat TV yang zaman sekarang ya. Anak-anak akan ngantuk. Nah, gimana kita atur juga nada suara kita tinggi, rendah, kadang-kadang juga menjerit enggak masalah gitu. Jadi supaya apa? Supaya muridnya semua. Kalau 1 2 ya secara umum ibu pribadi aja ada saatnya kita belajar itu kita lelah. Jadi ada saatnya kita enggak kemudian gitu, saatnya suatunya. Nah, kita harus tahu kalau selama proses pembelajaran sama kita dia selalu walaupun enggak aktif-aktif sekali tapi dia selalu memperhatikan kita, mengerjakan apa yang itu. Tapi kalau tiba-tiba dia diam apa ya itu harus tahu juga kita kenapa dia seperti itu. Mungkin ada yang Adinda itu beberapa murid kayak di 93, di 92, kenapa dia sering? Ya karena orang tuanya, mama dan papanya, adiknya ada yang banyak. Itu ada adiknya yang deret-deret aja di bawahnya kan. Jadi kurang perhatian. Nah, tugas kita guru lah yang melakukan supaya gimana dia konsentrasi. Menurut itu ibu itu guru ini berat. Dia mikir-mikir dulu dari guru. Apapun itu semuanya tergantung guru. Kalau ibu ya. Jadi apapun masalah kita guru, kalau kita bawakan ke sekolah itu akan ikut ke anak. Kalau kita masalah di rumah kita bawa ke sekolah dari awal sampai 2 jam pelajaran itu kita merepet aja kan. Jadi maksud ibu guru itu harus cerewet dalam arti yang positif. Supaya anak itu termotivasi, konsentrasi. Oke,
Jadi, dari hasil wawancara bersama narasumber hebat kita jadi tahu nih, ternyata terdapat beberapa tindakan dalam proses pembelajaran yang mencakup elemen-elemen dari where to, seperti explore, equip, experience, dan organize. Oke, yang pertama di bagian explore terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membimbing peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan yang mereka miliki. Di antaranya dengan memberikan pertanyaan yang relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik yang memungkinkan mereka untuk mengemukakan ide-ide mereka. Pembelajaran ini nantinya akan mendorong peserta didik untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat melatih keterampilan berpikir kritis mereka. Iya, selain itu pendekatan guru yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran karena guru harus mampu menyusun pertanyaan yang jelas dan memfasilitasi eksplorasi ide dalam konteks nyata. Dengan cara ini, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan menghubungkan dengan pengalaman hidup mereka. Nah, pada bagian kedua yaitu equip, pemahaman mendalam dapat dicapai dengan pengalaman langsung. Pengalaman langsung dapat diberikan dengan praktikum dan juga pemberian penguatan dan penjelasan lanjutan, yang dimana untuk menghindari adanya miskonsepsi. Guru juga dapat melakukan pendekatan yang bervariasi dan juga penguasaan materi yang baik, serta terus melakukan refleksi demi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itulah bagian dari equip. Lalu, gimana ya di bagian experience? Nah, kalau di bagian experience, dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, guru dapat memberikan pengalaman belajar dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Misalnya, kalau dalam pembelajaran IPA, guru dapat memberikan kegiatan demonstrasi, praktikum, diskusi atau tanya jawab, dan pengalaman belajar keluar kelas untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka. Selain itu, guru juga dapat mengadakan model atau media untuk memberikan pemahaman yang bermakna bagi peserta didik. Karena semakin banyak melibatkan peserta didik dengan menggunakan inderanya dalam pembelajaran, maka akan mempengaruhi long time memory mereka pada suatu materi. Oke, selanjutnya pada bagian organize, cara guru mengatur pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Dalam meminimalkan miskonsepsi terhadap pembelajaran, sebagai guru kita dapat mengatur pembelajaran yang efektif dengan menekankan pada bimbingan terhadap peserta didik. Guru juga harus menguasai topik dengan baik dan menyampaikan materi sesuai dengan kecepatan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, guru perlu melakukan evaluasi dan refleksi diri untuk memastikan peserta didik benar-benar menguasai konsep yang diajarkan. Lalu, dalam organize, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi dan latar belakang peserta didik. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi pribadi dan masalah yang dihadapi siswa, sehingga guru dapat memberikan dukungan yang sesuai. Sebagai guru, kita dapat memberikan pengingat agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk membuat anak fokus dan terlibat, guru perlu mendekati peserta didik, memanggilnya berulang-ulang, serta menegurnya dan sering menanyakan apakah masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, guru dapat mengawasi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan berkeliling kelas untuk membimbing peserta didik yang memerlukan bimbingan lebih. Sebagai seorang guru harus sabar dalam mengajar, terutama dalam menghadapi peserta didik yang masih berada di level low. Maka kita sebagai guru perlu berulang-ulang mengingatkan terkait materi pembelajaran. Dan tidak lupa juga, keterlibatan peserta didik tentu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memberikan metode yang menarik agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Nah, udah paham belum? Udah. Oke, semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Nantikan podcast kami selanjutnya. See you.